Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Hadi Fraka dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang motivasi. Ya, selanjutnya yang pertama ada pengertian motivasi, yaitu secara etimologi kata motivasi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Dan istilah motif itu menunjukkan suatu dorongan yang timbul dari dalam seorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan sesuatu. Dan sedangkan motivasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seorang agar ia bergerak hatinya bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Yang pertama yaitu mendorong gairah dan semangat, kedua meningkatkan moral dan kepuasan, ketiga meningkatkan produktivitas, terus keempat meningkatkan kedisiplinan, dan kelima yaitu meningkatkan kreativitas dan partisipasi, dan terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya, motivasi dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri tanpa perlu rangsangan dari luar. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar seperti penghargaan, hukuman, atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada metode motivasi. Metode motivasi ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada motivasi secara langsung, yaitu motivasi yang diberikan secara langsung kepada individu, baik material ataupun non-material, untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan. Contoh motivasi langsung ini seperti pujian, penghargaan, tunjangan, dan bonus. Dan yang kedua itu ada motivasi tidak langsung, yaitu motivasi yang diberikan dalam bentuk lain. Yang dimaksud itu untuk meningkatkan semangat dan gairah seseorang dalam bekerja. Contohnya itu seperti alat bantu kursi, terus kayak kursi yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, alat kerja yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi ini adalah suatu konsep yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana manusia dapat dipengaruhi untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Dan berikut ada beberapa teori motivasi yang dikategorikan dalam beberapa sumber. Yang pertama itu ada teori kebutuhan Maslow, yaitu teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mencapai motivasi yang lebih tinggi. Dan tingkatan kebutuhan tersebut yaitu yang pertama ada kebutuhan psikologis, terus ada kebutuhan kesehatan, terus ketiga itu ada kebutuhan cinta dan penghargaan, terus ada kebutuhan pengakuan diri, dan yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi. Dan yang kedua ada teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini juga dikemukakan oleh Maslow yang menjelaskan bahwa orang termotivasi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi berdasarkan urutan kadar kepentingan dari urutan yang paling bawah hingga ke urutan yang paling tinggi. Dan yang ketiga itu ada motivasi dan Higginbotham. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich Herzberg yang menjelaskan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan itu tidak berada pada
kontinum yang sama. Faktor pemuas dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan, sedangkan faktor Hepburn dapat menyebabkan ketidakpuasan dan justru keberadaannya menyebabkan kepuasan. Dan yang terakhir itu ada teori XY Mcgregor. Teori ini dikemukakan oleh Douglas Mcgregor yang menjelaskan bahwa pengarahan diri, pengendalian diri, dan kedewasaan pengontrol motivasi. Sistem penghargaan harus sesuai dengan kebutuhan faktor intrinsik. Jika faktor intrinsik ini bermaksudkan untuk memotivasikan kerja. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf karena yang lebih hanyalah perasaan saya kepada dia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll take you walking down the